Berjumpa kembali di Falas Talk bersama dengan saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Masih dalam topik HAM, hari ini kita bicara tentang bisnis dan HAM. Wow, seperti apa itu bisnis dan HAM? Ya. Dengan narasumber kita yang menggeluti bidang HAM, Bapak Andi. Pak Andi, sehat selalu Pak ya? Sehat. Pak Andi, ini kesempatan Bapak untuk semakin dikenal. Ya. Silakan Pak memperkenalkan diri kepada sahabat pemirsa Falas Talk. Selamat pagi para sahabat pemirsa Falas Talk. Kenalkan, nama saya Andi Tartingwangi, sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Ikuti terus Falas Talk karena isunya pasti menarik dan mengedukasi masyarakat. Wow, keren. Ini nggak habis-habis bicara tentang HAM Pak. Ternyata bisnis itu pun harus ada pemenuhan HAM-nya. Ya. Jadi kita topik hari ini adalah bisnis dan HAM. Gambaran mungkin Pak. Ya. Kenapa harus ada korelasi antara bisnis dan HAM? Dari mana asal muasalnya penilaian? Ya. Ini memang pertanyaan dasar. Sering kali orang bertanya, apa urusannya HAM dengan bisnis? Ya. Ya. Kalau kemarin saya bilang gini Pak, hukum dan HAM sudah ada. Sudah ada. Budaya HAM sudah ada. Iya betul. Budaya HAM. Ekonomi HAM. Ekonomi HAM, berbasis HAM Iya, ya. Ekonomi berbasis HAM. Nah ini yang kemudian dikembangkan menjadi bisnis dan hak asasi manusia. Nah, kemudian ketika kita lihat bahwa apa urgenitasnya HAM dalam bisnis, ya, ternyata kita lihat korelasinya cukup signifikan. Ketika kita bicara bisnis, pasti orang berpikir bicara bisnis ini bicara profit. Yes. Pasti bicara untung. Siapa yang diuntungkan? Pasti perusahaan. Pengusaha. Perusahaan. Nah, kemudian apakah perusahaan itu dijalankan non-human, non-man? Pasti ada lah human. Ya, pasti ada manusia di dalam. Iya. Nah, saya mengambil contoh seperti ini, Pak. Mengapa negara-negara Eropa mengekspansi Asia untuk membuka pabrik? Iya. Ya. Ini masalah tenaga kerja yang murah. Exactly. Pak. Ya. Jadi karena mereka bahwa dengan mereka memberdayakan SDM yang ada di Eropa itu sudah mahal. Ya, Pak. Sudah mahal. Jam per jam. Biaya per jam loh itu. Biaya per jam. Kemudian asuransi, kemudian juga rumah sakit dan sebagainya, pendidikan apa semua itu negara mereka tuh harus benar-benar memberikan jaminan ya, kesejahteraan kepada pekerja di sana. Makanya di Eropa itu Pak, kalau lihat di rumah makan ya, hanya buka tepat jam makan aja. Iya. Setelah itu mereka tutup. Nanti buka lagi makan malam. Iya. Jam makan malam. Setelah Jam 11 sampai jam 1 mungkin gitu iya, ya. tutup. Ya jam 11 sampai jam 1 mereka buka. Nanti setelah jam 1 mereka tutup. Iya, Sampai jam 5. Jam 5 mereka buka lagi sampai jam 8. Setelah mereka tutup lagi. Karena apa? Karena membayar manusianya mahal. Nah, kemudian mereka melakukan ekspansi ke Asia, buka pabrik karena memang ya seperti tadi Bapak bilang bahwa biaya manusia di Asia masih murah. Iya. Nah, disitulah yang kemudian memunculkan banyak persoalan-persoalan hak asasi manusia. Misalnya terjadi pengabaian hak-hak terhadap tenaga kerja. Misalnya gaji tidak sesuai, jam kerja tidak sesuai, tidak ada asuransi. Kemudian jaminan kesehatan mungkin tidak ada ya jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Kemudian bagi tenaga kerja perempuan tidak ada namanya cuti hamil, cuti melahirkan atau cuti haid misalnya seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan yang muncul ke permukaan, yang memang orang kemudian ternyata ada korelasi antara
bisnis. Selama bisnis itu ada pekerja dan ada manusianya, maka dia akan berurusan dengan hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian muncul yang namanya United Nations Guiding Principle, yang memang ada 3 pilar di dalamnya. Pertama, kewajiban negara untuk melindungi. Kemudian tanggung jawab korporasi di situ. Dalam UNGP ya Pak, tanggung jawab korporasi. Dan kemudian akses to remedy atau akses untuk pemulihan. Nah, dari berangkat dari UNGP ini, Indonesia coba mengeksplor bagaimana bisnis dan HAM di Indonesia bisa berkembang. Ya. Nah, bisnis dan HAM berkembang, kita bicara bisnis di level mana, gitu Pak. Karena di Indonesia itu ada namanya bisnis yang sifatnya transnasional, multinasional, ada juga yang UMKM. Iya. Di level Dan mana? ini yang paling banyak nih Nah, persentasenya. UMKM paling banyak gitu. Tapi kan UMKM ternyata mereka berusaha sendiri, tidak banyak melibatkan tenaga kerja. Biasanya tuh rumahan ya di Ya, awal dan ya. dia itu rumahan gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, akhirnya kita mencoba melihat mana sektor bisnis yang memang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, dan sektor itu yang kemudian kita coba minta dari hasil pengkajian, penelitian teman-teman, baik itu di akademik maupun di Balitbang Hukum dan HAM. Setelah kita lihat, ternyata ada 3 sektor yang memang berpotensi muncul banyak pelanggaran HAM, yaitu apa? Perkebunan, kemudian pertambangan, kemudian yang terakhir adalah pariwisata. Pariwisata? Ya. Kalau yang 2 tadi ya saya dapat gambaran nih Pak, perkebunan iya. Pertambangan iya juga. Tapi saya kaget kalau Bapak bilang pariwisata. Pariwisata Pak. Apa bukti pariwisatanya? Eksploitasi anak. Di mana Pak? Ya. Di mana itu? Eksploitasi anak, pekerja seks anak. Oh, oke. Termasuk juga pekerja seks perempuan. Situ. Eksploitasi perempuan dan anak ada di situ. Kemudian jam kerja. Eksploitasi jam kerja. Di mana tetap lagi viktimnya ada perempuan. Karena overtime yang dilakukan ini sehingga seringkali perempuan adalah pelecehan. Nah, ini yang isu di pariwisata itu terjadi seperti itu, Pak. Iya. Tapi kalau di pariwisata itu kan dia tidak tidak mekanisme ya kelihatannya ya. Iya. Ya memang kan sifatnya wisata ya, Pak. Orang datang situ karena 2 hal. Dua hal yang dicari itu adalah vacation gitu. Dan wisata dan juga memang ada prostitusi. Iya. Gitu. Ada 2 hal yang memang ini mereka turis-turis manca. Kalau sifatnya memang adult atau sifatnya yang memang di kedewasaan ya, yang melibatkan orang-orang dewasa, mungkin itu hal yang biasanya juga terjadi di tempat. Tapi kalau sudah melibatkan anak-anak, ya. Nah ini yang kemudian banyak pelanggaran hak asasi manusia di sini karena eksploitasi anak-anak dalam bekerja seks komersial seperti itu. Ya, ini jadi gambaran kepada kita tentang keterkaitan yang erat bisnis dan HAM. Ya. Maka muncullah rekomendasi untuk bisa akhirnya perusahaan-perusahaan juga disosialisasikan dan diajak untuk memperhatikan HAM dalam proses bisnisnya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM untuk akhirnya bisa mengajak atau apa istilah mereka ya, menilai diri mereka ya? Ya. Apakah ada aplikasi atau seperti apa Pak prosesnya? Ya, jadi memang sebelum kita menuju ke aplikasi, memang ini tidak mudah sebenarnya Pak mengajak perusahaan itu untuk melakukan suatu evaluasi terhadap organisasi perusahaan tersebut, karena memang di dalam perusahaan sendiri itu juga kan mereka kan ada namanya manajemen tertutup, seperti itu. Nah,
Tapi dengan pendekatan-pendekatan dan juga memang sifatnya confidential dan sebagainya, bagaimana kita meyakinkan bahwa semua data-data ini tidak akan keluar. Nah, akhirnya satu persatu perusahaan yang kemudian dengan sukarela memberikan data-data tersebut. Nah, tapi bagaimana cara supaya perusahaan ini bisa mengevaluasi? Kita menyusun suatu aplikasi dalam bentuk website, yaitu Prisma, penilaian risiko bisnis dan akses manusia. Karena Prisma ini sifatnya KIE. Prisma apa tadi? Prisma penilaian risiko bisnis dan HAM. Prisma gitu. Penilaian risiko bisnis dan HAM. Ya. Keren tuh. Jadi mereka self ini ya, self assessment. Ya. Dan yang bisa mengakses Prisma indikatornya itu hanya perusahaan yang mendapatkan akun dari Dirjen HAM. Jadi tidak bisa perusahaan-perusahaan yang kemudian hanya membuka Prisma kemudian mereka bisa melihat indikator, nggak bisa. Bahkan seorang duta besar pun kemarin meminta ke saya untuk melihat akun indikator tersebut, saya nggak bolehin, Pak, karena sifatnya konfidensial. Saya menjaga kepercayaan dari perusahaan tersebut dengan rela mau menilai diri sendiri ya. Iya, ada duta besar yang mencoba meminta untuk melihat isi indikator. Saya tidak bolehin. Itu lagi ngetes tuh, Pak. Ya. Seberapa secure kita betul. Menjamin keamanan para ini ya. Karena kita sudah komitmen bahwa tidak ada satupun bocoran dari indikator tersebut. Yang hanya tahu ya perusahaan yang sudah dapatkan akun dari kita. Nah, mereka bermohon dulu akunnya, nanti kita Dirjen memberikan akun tersebut sehingga mereka bisa mengakses. Karena yang mereka berikan itu adalah nama yang bertanggung jawab yang memberikan data tersebut. Nah, setelah mereka dapat akun, mereka buka. Ada 13 kriteria memang di dalam Prisma tersebut. Namun sebelum mereka masuk ke Prisma, mereka harus tahu dulu secara informasi tentang apa itu bisnis dan akses manusia. Nah, itu mereka dapat ada dalam website. Dalam website. Kita sudah memberikan. Apakah mereka langsung otomatis kok? Dari mana mereka tahu, Pak? Diperkenal siapa yang memperkenalkan bisnis dan HAM itu? Apa langsung Dirjen HAM atau ada panjangan tangan dari wilayah? Jadi selama ini memang secara intensif Dirjen HAM melakukan sosialisasi bisnis dan hak asasi manusia ke perusahaan-perusahaan dan juga ke kantor wilayah. Dan kantor wilayah meneruskan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk mengajak perusahaan-perusahaan itu untuk mengisi Prisma secara sukarela. Karena ini baik buat mereka supaya bagaimana perusahaan itu bisa mendeteksi perusahaannya itu apakah perusahaannya tersebut berpotensi bukan melanggar HAM tapi berpotensi melanggar apa tidak. Berarti penilaian mereka yang secara private tadi itu setelah mereka nilai kita dapat lihat ya, dapat dilihat oleh segelintir orang di Dirjen HAM. Hanya pemegang akunnya aja, pemegang operasionalnya saja yang bisa melihat. Berarti pemegang operasional yang di mana? Yang di Dirjen HAM. Dirjen HAM. Kanwil pun nggak bisa melihat. Seperti itu. Kanwil pun nggak bisa melihat. Jadi hanya beberapa orang yang di SK-kan. Yang di SK-kan. Ya, dan mereka harus memegang teguh rahasia itu ya. Teguh rahasia karena memang ini sifatnya konfidensial. Dan itu langsung secara otomatis punya nilai-nilai tersendiri. Dan nilai itu bukan angka tapi warna. Ketika mereka mengisi merah, kuning, hijau. Jika merah diberikan waktu 12 bulan untuk memperbaiki. Kalau kuning itu 6 bulan. Kalau hijau 2 tahun kemudian mereka mengakses kembali. Kalau hijau seperti itu. Nah, karena di Prisma ini kan saya katakan bahwa ini harus sifatnya ada komunikasi yang dibangun, kemudian ada informasi yang diberikan, kemudian sifatnya juga edukasi. Nah, edukasi itu yang kita gambarkan di halaman pertama website Prisma itu bahwa bisnis dan HAM itu apa, kemudian UNGP itu apa, kemudian bagaimana mengakses Prisma dan ada panduan-panduan juga kita lakukan. Jadi ini sebenarnya memudahkan perusahaan untuk bagaimana mereka mengisi Prisma. Ada 13 kriteria yang mereka isi, di mana salah satu kriteria adalah profile company-nya sendiri. Nah, kemudian bagaimana yang menarik itu di dalam salah satu indikatornya itu adalah kontrak. Masalah kontrak
kontrak kerja Ya, kontrak kerja dengan karyawan. karena di situ ada pertanyaan yang mulai katakan sangat menarik. Apakah kemudian misalnya ijazah mereka ditahan oleh perusahaan Ya, itu tidak? itu banyak sekali Pak terjadi. Nah, itu dia. Apakah bukan itu, maksud saya pertanyaan itu, apakah ada kebijakan perusahaan itu untuk menahan ijazah, Pekerja. paspor atau apa bagi pekerja seperti itu? Nah, itu yang kita lihat. Tapi sebenarnya pertanyaan ini cukup ya dan tidak saja. Kita belum mengembangkan ke yang lebih spesifik karena apa? Karena memang Alasannya apa kita tidak tanya? ya, alasannya apa kita nggak tanya, karena memang ini kita pengen tahu sejauh mana keseriusan ataupun trust perusahaan ini kepada Prisma dulu Pak. Kita bangun dulu trust gitu. Karena apa, nanti kita akan lebih explore. Prisma ini kan juga akan berubah ke depannya yang lebih spesifik pertanyaan-pertanyaannya. Karena seperti kayak Kabupaten Kota Peduli HAM lah Pak. Iya, iya. Indikatornya juga kan berkembang. Iya, indikatornya berkembang karena memang bukan sifatnya kompetitif. Gitu. Tapi kita mengajak semua perusahaan itu mau dulu. Gitu Pak. Karena ini kan sifatnya volunteer, bukan mandatory. Kalau sifatnya mandatory, itu kan semuanya harus ikut. Semuanya harus ikut. Nah, kalau semuanya harus ikut, itu bisa bisa berdampak pada eksistensi dari perusahaan itu. Kenapa saya bilang ini bisa berdampak? Karena begini, ada kasus di Belanda, dan ini sudah kita kita sudah diskusikan kemarin. Jadi Belanda juga sudah menerapkan yang namanya penilaian risiko seperti ini, namanya risk assessment. Penilaian risiko. Jadi risk assessment ini yang mereka lakukan, jika ada buyer membeli sesuatu di negara A, ya, dia akan mengecek produk itu, apakah ada pekerja anaknya kah, atau ada pelanggaran HAM yang lainnya di dalam produk tersebut, perusahaan itu menghasilkan produk gitu. Kalau tidak ada, si buyer ini bisa lari ke perusahaan yang lain. Kalau ada pelanggaran ya? Iya, kalau ada pelanggaran. Jadi kan artinya apa? Jadi terjadi suatu persaingan. Gitu. Dan itu tidak jadi mereka bisa dengan seenaknya tidak jadi membatalkan. Jadi kalau Indonesia tidak siap dengan seperti itu, kita bisa ditinggalkan oleh customer. Ya. Jadi artinya pembelian sebuah produk itu tidak hanya melulu kepada kualitas dan harga yang murah ya. Iya. Kualitas pasti dikejar orang. Iya. Tapi harga yang kompetitif kan juga menjadi pertimbangan. Iya. Tapi ada satu unsur lagi nih. Iya. Bagaimana pemenuhan HAM dalam proses produk tersebut? Begitu ya? Iya. Jadi saya juga mencontohkan seperti kayak perusahaan garment di India. Perusahaan garment di India ini sekarang dia menaruh, kalau nggak salah di Zara ya, ada produk Zara itu Pak. Bukan Zara kan bukan India. Tapi di produk Zara itu kalau kita lihat di label itu sudah ada label itu kalau nggak salah tidak memperkerjakan anak. Oh gitu. Ya, tidak memperkerjakan anak. Jadi di beberapa jeans juga jeans itu dia berani declare itu ya? Declare itu Pak, mendeklar itu seperti itu, tidak mempekerjakan anak dan sebagainya. Nah ini yang kemudian banyak kalau saya melihat, jadi pendeklarasian hak asasi manusia ini juga banyak yang masih belum paham, dan bukan saja belum paham tapi agak ada kekhawatiran. Nah saya mengecek nih Pak ya, di perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia belum ada satupun yang mendeklar tentang pernyataan hak asasi manusia. Termasuk Garuda Indonesia, termasuk Telkom, termasuk beberapa bank-bank itu. Nah, ada satu pertanyaan nih Pak, apakah kriteria pekerja outsourcing juga masuk dalam penilaian Prisma itu? Ada Pak. Ada. Pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu. Iya, ada. Tentu ada penilaian tersendiri kan? Ada. Dan hampir semua BUMN juga pemerintah kan memperkerjakan. Dan pertanyaan cuma paruh waktu Pak. Berapa jumlah? Pertanyaan cuma sederhana aja. Berapa jumlah pekerja paruh waktu? Lebih dari 100, lebih dari 200, lebih dari 300. Seperti itu Pak. Nah, mereka hanya buat tiknya aja. Jadi kita tahu perusahaan itu ada pekerja paruh waktunya. Kemudian haknya.
apakah haknya sama dengan pekerja yang permanen, ya atau tidak gitu. Nah, kan sulit dinilai itu, sulit diukur. Kenapa? Karena kan kontraknya kan antara pemberi kerja Iya. dengan perusahaan outsourcing, Betul. bukan dengan pekerja paruh waktu. Betul, betul. Dan perusahaan outsourcingnya itu ada pertanyaan lagi. Gitu. Jadi selain perusahaan yang memperkerja outsourcing, perusahaan outsourcing juga kita ini kan Diminta untuk mengisi Prisma juga. mengisi. Jadi si perusahaan itu Pak, karena kan dia mendapatkan outsourcing dari perusahaan outsourcing. Nah, kita harus tahu Siapa perusahaan outsourcingnya? Iya, kita harus tahu dalam jawaban si perusahaan itu berapa komisi yang diambil, Iya. ya kan, dari perusahaan outsourcing. Jangan sampai mereka tidak sesuai, ya Kontraknya berapa? kontraknya berapa, yang Dibayarkan diambil berapa? gitu. Nah ini itu masalah upah yang tidak sesuai itu Pak. Mereka yang sudah setengah mati, perusahaan outsourcing yang duduk tenang. Ya, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa 3 yang berpotensi itu adalah perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Ya. Tapi kalau terkait pekerja di pabrik-pabrik ya di pusat pusat bisnis, Iya. itu kan banyak mempekerjakan perempuan dan anak juga. Iya. Waktu kerjanya juga kita lihat ya lebih dari 8 jam. Iya, betul. Tapi kenapa tidak menjadi bagian yang diconcernkan gitu untuk didorong mengisi self assessment di Prisma? Kalau jadi gini, memang Prisma itu dibuka untuk umum akhirnya. Tidak dispesifikan untuk 3 isu tersebut. Tapi memang untuk 3 isu ini yang perkebunan, Dideteksi tinggi. Memang ini menjadi suatu perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari Dirjen HAM. Karena apa? Karena untuk perkebunan kita hanya ingin mengcounter, benar nggak ada pekerja anak. Iya. Kita hanya ingin mengcounter. Jadi Karena terkait ekspor hasil perkebunan itu ya, keluar. betul, Pak. Jadi sebenarnya ini kita hanya mengcounter Oke. apa yang dituduhkan ke kita itu tidak benar. Karena tadi dua perspektif yang berbeda, anak pekerja dan pekerja anak. Pekerja anak dan anak pekerja. Sementara untuk pariwisata sendiri, kita sudah buat kajiannya bahwa ternyata memang dalam hal wisata itu di suatu tempat dimanapun itu memang masalah seksualitas itu pasti akan ada. Hanya kita memastikan bahwa tidak ada pekerja seks komersil anak di situ. Nah, kemudian untuk pertambangan memang sebelum saya promosi nih Pak ke Banten atau ke Jawa Barat, memang belum kita tembus ke pertambangan, memang agak sulit. Sangat gitu. Ada resistensi banyak pertambangan karena memang di pertambangan itu kompleks permasalahannya di dalam. Nah, ini yang perlu memang perusahaan-perusahaan tambang perlu juga kita harus lihat masalah kebijakannya yang ada, karena pekerjaan tambang bukan masalah perempuan anak, tapi masalah lahan. Lahan masyarakat di situ, masalah lahan, kemudian masalah kerusakan lingkungan situ, dan juga masalah pencarian kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Nah, lokasi tambang. Iya, makanya ini yang banyak terjadi persoalan-persoalan hak asasi manusia di dalam pertambangan. Karena apa? Karena kalau kita bicara masalah pencemaran lingkungan, masalah AMDAL dan sebagainya, nah kita kan harus tahu perusahaan itu sudah memenuhi atau belum nih sebagai perusahaan tambang. Betul. Nah, kemudian ketika kita bicara masalah pencarian mata pencarian masyarakat di situ, itu ada nggak dianggarkan oleh perusahaan itu? Betul. Itu yang kita harus tahu. Jangan sampai mereka hanya tahu menggeruk tapi tidak tahu untuk memperbaiki kembali. Oh, menarik sekali nih Pak. Itu yang menjadi masalahnya di situ. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah setiap bisnis
pasti terkait HAM. Pasti terkait HAM. Nah, penilaian self assessment kepada perusahaan-perusahaan ini berdampak mungkin bukan sekarang, Ya, tapi di kemudian hari. di kemudian hari. Karena ternyata buyer-buyer itu sudah mensyaratkan Ya. ya bahwa produk-produk yang mereka beli itu harus ada pemenuhan HAM dalamnya. Betul. Tidak ada pekerja anak, atau Tidak ada kerusakan lingkungan. tidak ada kerusakan lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini menjadi perhatian yang sangat perlu diperhatikan oleh para perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan lokal kita nih, lokal Pak. kita. Karena kita kan sebagai rantai pasok nih. Betul. Dan yang banyak melanggar hak asasi itu adalah rantai-rantai pasok kita. Pasok. Karena Ya. kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau kita lihat mereka sudah eksis dengan komitmen hak asasi manusianya. Ya. Hanya bermasalah itu adalah rantai pasok. Baik. Nah, rantai pasok ini yang kemudian seringkali yang diakses yang kemudian tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau tidak sesuai dengan standar, mereka bisa ditolak sebagai rantai makanya pasok. main com-nya ya, Iya. itu harus tetap bertanggung jawab kepada rantai pasoknya. Ya, Ya, jadi jangan langsung lempar bola, itu bukan kami, itu rantai pasok kami kan, nggak bisa gitu begitu. iya betul. Karena itu kan bagian dari hasil akhir produksi mereka. Iya. Kan gitu ya Pak ya? Iya, masalah upah. Hmm. Kemudian masalah materi yang didapatkan. Ya. Nah, ini yang kemudian itu menjadi asesmen bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar. Gitu. Nah, saya kembali gambarkan bagaimana kemarin di Belanda sudah melakukan hal-hal yang sangat detail ketika ingin membeli suatu produk di negara tersebut. Buyer itu sekarang sudah bisa melihat, apakah ini tidak ada pelanggaran HAM atau tidak. Kalau itu terjadi pelanggaran, maka rantai itu akan ditinggalkan. Dia akan beralih ke tempat balik lain. Nah, ini akan menjadi kerugian besar bagi rantai pasok di Indonesia kalau ditemukan hal-hal seperti itu. Jadi oleh karena itu kita pemerintah sangat bertanggung jawab, bertanggung jawab bagaimana menyadarkan perusahaan-perusahaan ini supaya mereka memiliki suatu kebijakan yang sehat, supaya bisa pertama melindungi sumber daya manusianya, kemudian juga memelihara lingkungan dan juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini tujuan utama dari bisnis dan hak asasi manusia itu sendiri, keren. Pak. Keren sekali Pak. Terima kasih nih Pak Andi. Kalau kita bahas sampai besok pagi juga nggak selesai nih Pak. Siap. Tapi kita sudah mendapatkan big picture-nya terkait bisnis dan HAM ini. Pak Andi, apa pesan Bapak kepada perusahaan-perusahaan supaya terkait bisnis dan HAM ini? Segera lakukan self assessment di Prisma atau penilaian risiko bisnis dan hak asasi manusia, karena kita tidak tahu 2 atau 3 tahun ke depan ketika bisnis HAM menjadi suatu hal yang mandatori, maka semua perusahaan mau tidak mau diwajibkan untuk akan ikut dalam kebijakan internasional tersebut. Dan ini menjadi suatu peluang yang bagus bagi Indonesia kalau kita sudah mulai membenahi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih baik, untuk memberikan suatu kepastian perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Terima kasih Pak Andi. Siap. Menarik sekali perbincangan kita terkait bisnis dan HAM hari ini. Ya. Pemirsa Falastalk, kita tentu tercerahkan dengan perbincangan terkait bisnis dan HAM ini, dan tidak main-main. Dunia semakin peduli kepada pemenuhan HAM dalam proses bisnis. Oleh karena itu, mari semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia lakukan self assessment dengan aplikasi Prisma. Hubungi Dirjen HAM atau kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, follow, berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan pertama kanal Falastalk. Sampai jumpa di Falastalk sesi selanjutnya.